Apa sih bukti hakim meyakinkan bahwa ini terjadi pembunuhan? Alat buktinya apa? Gitu loh. Nah inilah makanya kita bilang, jaksa yang melakukan P21 pun juga dasarnya seperti apa, sakat tatal polisi melakukan pasalnya adalah penganiayaan 351, kenapa diancamnya dengan pasal 340? Dasarnya apa dakwaannya menjadi berubah? Jadi bukan hanya kesalahan polisi di sini, jaksa yang melakukan P21, lalu hakim yang memutus juga ini terpidana seumur hidup dan 8 tahun buat sakat tatal. Sangat luar biasa. Buat saya ini harus dibongkar, dibongkar, dibongkar. Pertama saya lihat bahwa adanya menurut saya ini adalah peradilan sesat yang menjadikan saya tertarik dalam kasus ini. Kemudian yang kedua adalah terkait masalah zakat tatal. Saya peduli seorang anak remaja ketika itu dia masih di bawah umur 15 tahun harus kehilangan segala-galanya, kehilangan masa depannya, kehilangan sekolahnya, lalu sekarang dia menjadi ex napi terpidana. Ini kan sulit buat dia. Jadi jalan satu-satunya saya bilang ketika saya megang zakat tatal, ayo kita lakukan upaya peninjauan kembali. Nah kemudian saya mau luruskan dalam hal ini. Jadi gini loh, jangan ada cerita rumors di luar bahwa pemerkosaan dengan pembunuhan yang terjadi 2016 dalam kasus Vina dan Eki ini kami geser kepada kasus dalam kecelakaan. Sebenarnya tidak. Kita tidak menggeser kasus pembunuhan dengan peristiwa pemerkosaan ini menjadi kecelakaan. Karena syarat-syaratnya untuk zakat tatal adalah merehabilitasi namanya melalui peninjauan kembali. Ketika melalui peninjauan kembali syaratnya apa? Adalah novum. Novum itu adalah bukti baru. Ketika kami dengan tim mencari bukti-bukti baru itu, kok kami temukan ini lebih banyak kesesuaian daripada kecelakaan. Misalkan apa? Dikatakan 2016 bahwa motor itu dalam keadaan baik, ya kan, tidak dalam keadaan apa-apa. Ternyata kami temukan novumnya, gambar fotonya jelas. Di sebelah kanan motornya itu ada garis, bahkan patah stang kanannya, di shockbreakernya juga ada ada bekas garisan. Nah kami lihat ini motornya jelas kok, ya kan, kecelakaan sebelah kanan. Kemudian kami sesuaikan dengan foto. Lalu foto mayatnya itu kan Vina dan Eki lebih banyak lukanya itu di sebelah kanan. Nah ada kesesuaian antara fotonya Eki dengan motor, ada kesesuaian. Oh kami prediksikan sinkron ini adalah kecelakaan. Yang kedua, adanya kami temukan di dalam putusan 2016 bahwa Eki mengalami luka tusukan dengan sabutan samurai. Nah, kami temukan pada saat jenazah ini sebelum dimakamkan jelas bersih dalam keadaan tidak ada luka tusukan ataupun sabetan samurai. Lalu kemudian adanya tempelan daging yang nempel di lampu jalan, lampu penerangan jalan, ada segumpal tempelan daging. Apa yang kami buktikan? Bahwa ini lebih sesuai, bahwa fakta-fakta ini bukan terjadi pembunuhan dengan kecelakaan. Nah kemudian kita lihat lagi, apa sih kategorinya bahwa terjadi pemerkosaan di pembunuhan di 2016? Satu, tidak ada saksi mata yang melihat terjadinya pemerkosaan dengan pembunuhan. Hanya keterangan Aib dan Dede, bahwa Dede dan Aib mengatakan ada kejaran motor timpuk-timpukan. Tapi yang menyaksikan pembunuhan itu tidak ada. Lah yang kedua, kan kita lihat tidak ada sidik jari ditemukan. Yang ketiga, tidak ada kesesuaian. Namanya pembunuhan, luka tusukan dengan senjata tajam. Kenapa barang bukti yang dihadirkan di pengadilan hanya batu kecil, lalu dengan bambu? Kan tidak ada kesesuaian dengan terjadinya senjata tajam. Yang keempat, tidak dilakukan tes DNA. Yang kelima, tidak dilakukan dibuka CCTV. Nah berikutnya, tidak dilakukan juga buka handphone komunikasi itu. Apa sih bukti hakim meyakinkan bahwa ini terjadi pembunuhan? Alat buktinya apa? Gitu loh. Nah inilah makanya kita bilang, jaksa yang melakukan P21 pun juga dasarnya seperti apa, sakat tatal polisi melakukan pasalnya adalah penganiayaan 351, kenapa diancamnya dengan pasal 340? Dasarnya apa dakwaannya menjadi berubah? Jadi bukan hanya kesalahan polisi di sini, jaksa yang melakukan P21, lalu hakim yang memutus juga ini terpidana seumur hidup dan 8 tahun buat zakat tatal. Sangat luar biasa. Buat saya ini harus dibongkar, dibongkar, dibongkar. Nah, alhamdulillah menjelang kami PK kok banyak yang nimbul satu demi satu. Dede mencabut keterangannya. Mereka berani bersuara. Apa berani bersuaranya? Dede mengatakan dia
arahkan, dia diinstruksikan, dia disuruh oleh Rudiana. Kemudian Liga Akbar juga mencabut. Ketika 2016 dia dijemput oleh Rudiana, dia nggak ngerti apa-apa, ketika ditanya penyidik hanya suruh iya, 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 iya aja. Lah, lalu kemudian yang terakhir kami bertemu dengan Widya dan Mega yang mengatakan bahwa Vina sebelum kejadian meninggal itu, Vina nginap di rumahnya Widi, lalu 1 minggu, ya kan, hari pas hari kejadian dia pinjam uang 50.000 kepada Widi untuk apa? Untuk beli pembalut. Dia dalam keadaan haid. Bayangin, dia dalam keadaan haid. Jadi apa mungkin seorang pemerkosa dalam keadaan haid itu waktu Vina mungkin umur 15 atau 16 tahun, lagi segar-segarnya, lagi subur-suburnya, darahnya lagi banyak, dilakukan pemerkosaan oleh mereka. Nah, kemudian jam 22.05 Widya masih mendapatkan telepon dari Vina yang intinya mengajak Widya keluar rumah. Dia mau diajak untuk jalan-jalan tapi Widya menolak. Setengah jam kemudian Widya mendapatkan telepon dari seorang laki-laki. Ya, ternyata adalah petugas Polsek Talun yang mengatakan adanya korban kecelakaan Vina dan Eki. Jadi hanya seling setengah jam ya kan terjadi kecelakaan. Sementara di berkas 2016 putusan jam 21 sekian sudah terjadi pemukulan dengan pemerkosaan. Bayangin, orang jam 2, kalau jam 21 udah terjadi pemerkosaan ya kan, dengan penganiayaan jam 21 sekian, sementara jam 22.05 itu dia Vina masih telepon-teleponan dengan Widya dan saksinya ada si Mega itu waktu. Makanya kami lihat bahwa kecenderungan kok bahwa ini adalah korban kecelakaan laka lantas tunggal lebih meyakinkan kami. Lalu apa sih ya kan, bahwa ini pernah diumumkan, dirilis oleh Polsek Talun, telah diumumkan adanya kecelakaan. Ingat loh bahwa 2016 tuh adanya kecelakaan, tiba-tiba bergeser ada kejadian pemerkosaan dengan pembunuhan. Saya tidak mengecilkan, tapi 7 terpidana ini kita lihat SDM-nya sangat rendah. Artinya apa? Mereka tuh hanya kuli bangunan, mereka bukan geng motor. Saya nggak yakin kalau seorang kuli bangunan dengan SDM yang rendah, mereka dapat merekayasa bahwa terjadi pembunuhan dengan pemerkosaan. Oh ya, terus abis itu kita gotong mereka 1 kilo, kita taruh aja di jembatan seolah-olah ini adalah kecelakaan. Mereka mampu merangkai 2 peristiwa, ya kan, membuat skenario seperti itu seolah-olah bahwa mereka pembunuh profesional. Saya nggak yakin dengan SDM-nya mereka, ya kan. Makanya kita minta dukungan dari teman-teman sahabat semua dan doanya bahwa PK Saka Tatal akan dikabulkan dan dianulir di Mahkamah Agung oleh Majelis Hakim yang mulia. Kemarin itu peradilan kita di Cirebon kan mereka sifatnya hanya menerima, mencatat novum-novum dan PK kita, lalu mereka mengirimkan ke Mahkamah Agung. Insya Allah karena ini ada perhatian publik dalam kasusnya ini, dalam waktu 1 bulan paling lama, insya Allah mudah-mudahan sudah dikabul oleh